nikmat kesempatan yang banyak. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian kita mengirimkan salat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majelis Taklim Al-Azkiyah Masjid Al-Abrar. Kita lanjut sebentar saja. Kita lanjut masuk rukun salat. Faslun arkanus salati sab'atun asyara. Rukun salat ada 17. Awalan an-niyah. Satu, niat. Ini rukun salat. Rukun itu arkan. Arkan itu kalau manusia kerangka, maka tidak terbentuk, dikatakan manusia kalau tidak ada kepala. Ya, kalau hilang kepala ini bukan manusia namanya. Jadi itu rangka dari bagian manusia ini ada kepala, ada tangannya dua, kakinya dua, ada matanya. Awalan an-niyah, yaitu niat. Ats-tsani takbiratul ihram. Jadi yang kedua takbir. Takbir itu ya ketika ketika membaca niat untuk melakukan salat 5 waktu, maka dia akan bertakbir Allahu Akbar. Lalu mengangkat tangan ketika takbir itu sunnah. Pendapat Imam Syafi'i itu hukumnya sunnah. Ya. Hukumnya sunnah mengangkat tangan. Boleh tidak mengangkat tangan, tapi lebih baik mengangkat tangan karena ada nilai pahala di dalamnya. Ats-tsalitsu qiyamu ala qadri fil farsi. Yang ketiga berdiri bagi orang yang mampu pada salat wajib. Ya. Kalau tidak mampu tidak mengapa. Rukunnya adalah berdiri, kecuali ada pengecualian ketika dia sakit atau tidak punya kaki misalnya, dia tidak bisa berdiri. Kemudian ar-rabi'u qira'atul Fatihah. Rukun yang keempat adalah membaca suratul Fatihah, dan sekaligus syarat dari sahnya sebuah salat fardu adalah qira'atul suratul Fatihah. Jadi wajib membaca surah Al-Fatihah. Kalau tidak baca surah Al-Fatihah tidak sah salat. Al-khamisah ruku'. Jadi tidak salat namanya kalau tidak ada rukuknya. Illa ada pengecualian lagi yang rusuh ya, atau darurat, kan tidak ada rukuknya kalau darurat. Orang salat sementara baring itu tidak ada rukuknya. Ada rukuknya tapi isyarat, bukan perbuatan. Lalu as-sadisu tuma'ninatu fihi. Ada ketenangan. Jadi tidak kayak ayam metik tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu rukun salat itu dia ada tumakninah. Tumakninah itu ya mutmainnah. Ya, mutmainnah yang sering kita dengar, mutmainnah itu adalah tenang, sejuk. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Ya begitu ya. Namun tidak sih kita mendahulukan orang salat di luar sana. Kalau di sini Al-Abrar tidak ada. Di luar sana kalau sholat kencang sekali ya, tidak sampai 1 menit sholat sunnahnya selesai. As-sabi'u al-iktidal. Ada iktidal. Kemudian as-sami'u at-tasi'u sujudu marratain. Melakukan salat 2 kali. Melakukan sujud 2 kali dalam satu rakaat. As-sujud marratain. Yang melakukan sujud dalam satu rakaat. Al-ashirah tuma'ninatu fihi juga ya, pada setiap rakaatnya. Al-hadiyah asyarah 11 julusu baina sajadatain ya, duduk di antara 2 sujud. Julus jalasai julusu duduk, sajadah sujud, tain 2 berarti duduk di antara
dua sujud. Al-thani asyara tuma'ninatu fihi, tuma'nina lagi. Thalitha asyara tasyahud al-akhir. Jadi yang 13 tasyahud akhir. Ar-rabi' asyara al-qu'udu fihi. Kemudian yang 14 duduk di dalam tasyahud akhir. Kemudian al-khamis asyara as-salatu ala nabi, salawat kepada nabi. As-sadis asyara as-sadis asyara as-salam, salam. Kemudian as-sabi'a asyara tartib. Jadi yang ke-16 itu salam yang wajib ke kanan, ke kiri sunnah. Kemudian tertib. Tertib itu ya bergerak dengan sempurna ketika menunaikan sebuah salat. Itu rukun salat. Darajatun niyat di salat, derajat niat di dalam salat. Faslu an-niyatu salasa darajati. Niat dalam salat itu ada 3 derajatnya. Ya. In kanat as-salatu fardhan wajib qasdul fi'li wat ta'yin wal fardiyah. Jadi jika salatnya adalah fardu, maka wajib menyengajakan melakukan ta'yin. Apa itu ta'yin? Menentukan jenis salatnya. Ta'yin itu bayin, penjelasan, menjelaskan, menyebutkan saya ini salat apa. Kalau dia salat fardu, Isyakah, maghribkah, zuhurkah, subuhkah, harus disebutkan. Harus disebutkan usolli ya, disebutkan usolli. Kemudian ini saya baca matanya langsung ya dari kitabnya. Saya tidak baca bahasa Indonesia saja supaya lebih jelas ilmunya. Wa in kanat nafilatan muakkatan karatibatin au dzati sab'atin wajib qasdul fi'li wa ta'yin. Jika salatnya adalah salat sunnah ya, jika salat sunnah yang telah ditentukan waktunya seperti salat rawatib ya, ba'diyah qabliyah itu rawatib ya, atau salat sunnah yang memiliki sebab, maka wajib menyengajakan menyebutkan salatnya ya. Salat sunnah qabliyah, ba'diyah. Kemudian wa in kana nafilatan mutlaq wajib an qasdul fi'li qata'a al-fi'lu usalli wa ta'yinu dhuhra aw asra aw fardiyya fardan. Jika salatnya adalah salat sunnah mutlak seperti salat hajat atau yang lainnya adalah, maka wajib melakukan saja, tidak mesti harus menyebutkan salat sunnah hajat, tidak perlu. Itu niat dalam salat. Lalu pertanyaan saya, kapan diucapkan niat itu? Sebelum takbir atau setelah takbir? Ada yang bisa jawab? Niat melakukan salat maghrib misalnya, niatnya sebelum takbir atau setelah takbir? Laki-laki bilang sebelum. Sebelum. Ada jawaban lain? Niat misalnya saya mau niat salat maghrib, itu niatnya disebutkan sebelum takbir atau setelah? Ya tidak tahu, ada yang tidak tahu, ada juga ragu-ragu. Sebelum apa sesudah? Mengungkapkan niat dalam melakukan salat bersamaan dengan takbir. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Caranya mahallun niyah fil qalb laisa bil lisan. Tempatnya niat di dalam hati. Jadi kalau usolli pada maghrib itu bukan niat, lafaz namanya itu, bukan niat itu. Lafaz itu tidak wajib ketika dia tidak ragu melakukan sholat apa yang akan dia lakukan. Kenapa kita dianjurkan lafaz dalam mazhab Imam Syafi'i? Karena khawatir pernah kita tidak sholat. Saya pernah sholat zuhur, kukira sholat asar. Apa yang memungkinkan kita menyebutkan sholinya tadi? Usolli fardhu dhuhri. Wah, bilang kata di dhuhri, nanti sholat dhuhri. Kan pernah kita sholat begitu tak? Tidak diingat, sholat apa tadi? Maghrib atau isya? Sementara mi sholat, lalu lupa sholat apa? Itulah tujuan lafaz. Tapi niat bersamaan dengan takbir. Allahu Akbar, hati
menggunakan usolli, yang saya niat. Sebenarnya niat itu keluar dari rumah ke masjid sudah tertunaikan niatnya, dia mau sholat apa. Ya. Keluar dari rumahnya ke masjid sini mau sholat maghrib, tidak perlu usolli. Kalau dia yakin bahwa dia akan melakukan sholat maghrib. Ya. Jadi beda lafaz, beda niat. Lafaz di lisan, niat di hati. Karena tempatnya niat di hati bukan di lisan. Syarat takbiratul ihram. Faslun surut takbiratul ihram 16. Banyak 17. Saya baca langsung. Takbiratul ihram pada keadaan berdiri pada salat fardu. 2. Takbiratul ihram harus dengan bahasa Arab. Ya. Takbir tidak boleh Allah Maha Besar, tidak boleh. Harus Allahu Akbar. Harus ada lafzul jalalah dengan takbir akbar. Kalau bukan ini dua, lafzul jalalah dengan takbir tidak sah. Dan saya tidak bisa bilang Allah Akbar saya pakai bahasa sendiri, tidak sah. Harus pakai bahasa Arab. Takbiratul ihram harus dengan menggunakan lafzul jalalah Allah. Itu lafzul jalalah itu Allah. Mengeluarkan lafaz akbar. Tertib berurutan antara dua lafaz itu, lafaz jalalah dan takbir. Bukan akbar Allah, tapi Allahu Akbar. Jangan dibalik, tidak sah. Tidak boleh memanjangkan huruf ba pada tidak boleh memanjangkan huruf hamzah. Banyak sekali imam, biar yang sudah bagus tajwidnya biasa lupa. Bukan dia sengaja, dia lupa. Dia kalau takbir ya Allah, tidak panjang itu. Allah, tidak boleh. Langsung Allahu Akbar begitu. Jangan hanya panjang Allah, tidak boleh. Banyak itu orang tidak, kalau tidak sadari. Bahkan imam-imam yang ada di Walamul ini, tidak usah saya sebutkan masjidnya. Imam ketika dia bangkit dari ruku, Allah, dia ikut pada nadanya, lupa kalau dia salah dalam penyebutan lafzul jalalah. Tidak boleh memanjangkan hamzah. Kemudian tidak boleh memanjangkan huruf ba. Allahu Akbar, tak boleh bar, tak boleh. Pendek. Allahu Akbar, begitu ya. Tidak boleh mentasydid huruf ba pada lafaz akbar. Akbar. Tidak boleh menambah huruf waw. Akbaru tidak boleh. Tidak boleh menambah huruf waw sebelum lafaz Allah. Tidak boleh berhenti di antara dua kalimat. Allahu Akbar, itu terputus, tidak boleh diputus. Harus disambung. Masuknya waktu di dalam sholat yang diwaktukan sholat fardu 5 waktu. Jatuhnya ucapan takbiratul ihram pada keadaan menghadap kiblat, tidak merusak satu huruf dari huruf-huruf takbiratul ihram. Dalam kitab Sabinatul Najah sudah dijelaskan, dan melahirkan takbir makmum dari takbir imam. Lalu ada yang saya mau sampaikan ketika kita melakukan takbir niat dalam sholat, itu saya belum menemukan dalilnya. Kalaupun ada dalilnya, saya tidak tahu. Yang saya tahu dan yang saya pernah pelajari bahwa makmum itu tidak boleh mengeraskan suara ketika sholli, tidak usah. Boleh, jumhur ulama, kebanyakan ulama berpendapat ketika usolli boleh disebutkan, tapi kita saja mendengar, jangan orang lain. Tidak boleh kita melakukan ibadah. Ya, dalil aklinya begini. Secara logika tidak boleh melakukan ibadah mengganggu orang lain. Kamu rajin mengaji, tiap hari baca 10 juz, tapi kamu mengaji di sampingnya orang tidur, berhenti kau mengaji. Tidak ada pahala itu. Mengganggu orang tidur. Lagi istirahat dapat itu. Akhirnya dia bangun. Zalim namanya. Sama ketika melakukan sholat. Sholat tidak usah. Diam saja, tenang. Hanya kita yang mendengar. Boleh diucapkan sholat, tapi kita yang dengar, jangan sampai terganggu dengan orang lain. Ya, mungkin ada orang lain terganggu. Ya. Takbirnya tidak usah besar-besar, biasa saja. Allah, tidak usah mengganggu orang lain.
Jadi tidak disyaratkan seorang makmum itu bersuara di belakang imam. Ada hadisnya dari Rasulullah SAW. Hadatsana Sayyid bin Mas'ud wa Qutayy bin Sa'id kilahuma an Abi. Saya langsung baca hadisnya. Ini periwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi salat adh-dhuhri aw 'asri fa qala ayyukum qara'a khalfi sabbi isma rabbikal a'la. Jadi ketika Rasulullah melakukan salat, ada sahabat di belakang baca sabbi isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Kedengaran suaranya sama Nabi. Ditanya ayyukum qara'a khalfi sabbi isma rabbikal a'la, siapa di antara kalian yang membaca sabbi isma di belakangku? Faqala rajulun ana wa lam adri biha illa bi khair. Saya Rasulullah yang baca itu sabbi isma. Tidak ada yang saya inginkan kecuali saya akan mendapatkan pahala dari bacaan Quran itu. Kata Rasulullah tidak. Faqala qad alimtu an ba'dukum kharajiniha. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh engkau telah mengetahui bahwa sebagian kalian menyelisihiku. Artinya saya tidak pernah mencontohkan. Saya tidak pernah mencontohkan bahwa makmum harus bersuara di belakang imam. Ini sahabat yang bersuara baca surah Al-A'la, yang ditegur bacaan Qur'annya apa suaranya? Dilarang tidak baca Quran, tidak dilarang. Yang ditegur suaranya, bukan Al-Qur'annya. Nah, itu makna hadisnya, yang ditegur suaranya. Jadi jangan bersuara di belakang imam, ya, mengganggu. Kemudian lanjut, syarat-syarat membaca suratul Fatihah dalam salat. Al-Faslu suratul Fatihah asyarah. Syarat membaca surah Al-Fatihah dalam salat ada 10. Tertibul wa muawalu wa mura'atu hurufiha. Yang pertama adalah tertib berurutan ayatnya. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Jangan dilangkai. Iyyaka berapa ayat? Ya. Dilangkai tidak boleh. Tidak boleh dilangkai ayatnya. Kemudian muawalah itu artinya berurutan. Kemudian menjaga huruf-hurufnya. Menjaga hurufnya. A, lam, mim, ha, al-ha. Kalau tidak kedengaran di huruf ha, salah artinya. Pakai al-ha, beda ha dengan ha. Ya harus alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan alamin, tapi alamin. Kalau alamin sakit artinya alam. Dalam bahasa Arab itu alam sakit. Alamin seluruh alam. Jadi kalau bilang alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah sakit semesta alam, karena diganti hurufnya. Tapi kalau dia menggunakan huruf ha, alhamdulillahi rabbil alamin dipakai huruf a, maka segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kemudian menjaga tasdid-tasdidnya. Di dalam suratul Fatihah terdapat 11 tasdid. Ditambah di bismillah 3. Berarti 14. Kurang 1 batal Fatihah, tidak sah salat. Kata Imam Nawawi yang bermazhab Syafi'iyah, ulama besar itu, yang meninggal di usia 40 tahun. Kata Imam Nawawi, di dalam surah Al-Fatihah tanpa bismillah tasdidnya ada 11. Kurang 1 batal Fatihah. Fatihah batal, tidak sah salat. Makanya hati-hati. Iyyaka, banyak orang iyyaka na'budu wa iyyaka, hilang itu tasdid. Tasdid itu masakdu. Hilang 1 masakdu dalam surah Al-Fatihah, batal itu Al-Fatihah, tidak sah salat. Maka hati-hati baca surah Al-Fatihah. Ya. Kemudian tidak diam dengan diam yang lama, dan tidak pula pendek yang bertujuan untuk memutus bacaan setiap ayat-ayat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Diam baru disambung. Tidak boleh, kecuali ada yang menghalangi. Misalnya
Tidak boleh diputus alhamdulillahi rabbil alamin, tidak boleh. Karena itu maknanya bro. Membaca setiap ayat-ayatnya dan termasuk basmalah. Harus dibaca basmalah. Tidak adanya lagu yang bisa merusak makna. Banyak orang ketika baca Al-Fatihah naliwairo lagu nau apa salah tajwidna. Lagunya ngikuti karena bagus. Salah. Panjangnya jadi pendeknya jadi panjang. Karena dia mengikuti nada lagu. Tapi kalau dia bagus lagunya, bagus tajwidnya, itu paling bagus. Fatihah harus dilakukan pada keadaan berdiri pada sholat fardu. Ya ini. Diri sendiri harus mendengar bacaan-bacaan Fatihah tersebut. Jadi nanti dikatakan baca Quran kalau bergerak ini bibir. Biar tidak bersuara, asal bergerak ini bibir sah itu. Tapi kalau begini tidak bergerak bibir tapi dalam hati, itu tidak baca Quran. Qiraatul Quran taharraku safatain. Bacaan Al-Quran itu bergeraknya dua bibir. Taharraku safatain. Bergeraknya dua bibir. Maka baru dikatakan bacaan itu sah. Kalau tidak. Makanya di sini disebutkan harus bersuara, itu menjaga bahwa membaca surah Al-Fatihah harus menggerakkan dua bibir. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Terus tidak menyalah-nyalahinya dengan bacaan zikir lain. Tidak boleh ketika membaca Al-Fatihah ditambah dengan zikir. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Ar-Rahmanir Rahim. Allah. Tidak boleh disela-sela dengan zikir. Nah, itulah 10 syarat dari suratul Fatihah. Ya, mungkin itu dulu. Ditasdid dalam Al-Fatihah, surah Al-Fatihah saja 11 ditambah di basmalah 3 menjadi 14. Jangan hilangkan salah satunya supaya Al-Fatihah tidak batal. Karena kalau Al-Fatihah tidak sempurna, surah tidak sah. Oke, baik, mungkin itu saja. Jika ada yang mau ditanyakan silakan. Is'alu bertanya. Apa yang tidak ada. Kalau aku tahu jawabannya, aku jawab. Kalau tidak, mohon bersabar. Bisa, silakan. Maksudnya makmum Pak Imam. Ketika makmum tidak mengapa. Kalau Imam Syafi'i makmum dianjurkan baca Al-Fatihah, ya. Dianjurkan baca Al-Fatihah. Kalau dia ketinggalan surah Al-Fatihah tidak mengapa karena sudah ada imam. Kalau Imam Syafi'i salat sir dan jahar, salat yang bersuara, maghrib isya subuh bersuara, duhur asar tidak bersuara, semuanya baca Al-Fatihah makmumnya. Kalau Imam Maliki tidak, kalau dia salat jahar bersuara, makmumnya juga baca Al-Fatihah. Kalau sir terbalik, kalau dia baca jahar Imam Maliki, kalau dia bersuara imamnya, makmumnya tidak usah baca Al-Fatihah. Tapi kalau salat sir tidak bersuara, makmumnya harus baca surah Al-Fatihah. Kalau Imam Syafi'i dua. Kalau imam dua lagi tidak ada ikhtilaf, sepakat. Jadi kalau soal seperti mana kan Pak Imam bersuara, jadi kita cuma dapat suaranya dan dapat apa tidak Pak? Tidak apa-apa. Sudah ada imam. Imam itu menanggung jemaah. Ya, makanya imam harus bagus bacanya karena dia menanggung sholatnya jemaah. Ada lagi Pak Uli tanya? Terhitung. Yang penting dia tidak ketinggalan rakaat. Dihitung dari rakaat. Jadi ada kesalahan orang ketika masbuk, dia ketinggalan rakaat. Rakaatnya ketika imam sudah ruku begini, dia baru datang,
baru mau takbir, berdiri imam dari bangkit dari ruku, maka dia ketinggalan satu karena tidak mendapat rukunya imam. Maka dia harus mengganti setelah selesai imam sholat. Tapi kalau dia masih mendapat rukunya, maka sah. Itu dalilnya bahwa dia tidak perlu baca Al-Fatihah kalau dia makmum, karena sholatnya tetap sah selama dia masih mendapat rakaat pertama. Kalau tidak dapat rakaat pertama, ditambah nanti satu di belakang. Tapi masih banyak yang salah seperti itu, ya. Karena sudah tahu, jangan diulang. Kemudian cara-cara masbuk juga. Ketika ada seorang imam berdiri, sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau yang saya belum pernah pelajari dalilnya itu, kalau imam berdiri begini sholat sendiri, ada jamaah datang tanpa di samping bagian belakang. Saya belum ada dalilnya. Yang saya tahu dalilnya adalah ketika ada orang satu sholat, datang lagi satu orang, sejajar pas. Tidak ada yang di belakang, sejajar. Dengan catatan makmum berada di sebelah kanan imam, bukan sebelah kiri. Tapi kalau perempuan dengan laki-laki, tidak boleh sejajar. Perempuan di belakang, laki-laki di depan. Bagaimana kalau perempuan yang masbuk? Sama, sejajar. Sejajar. Hadisnya dari mana? Dari Ibnu Abbas. Ketika sholat zuhur, Rasulullah dahulu melakukan sholat sunnah, bukan sholat zuhur, maaf. Sholat sunnah, datang Ibnu Abbas sholat, tapi di belakangnya Nabi. Natarek Nabi begini, natarek sampai sejajar. Kalau Nabi mau tidak natarek sampai sejajar, natarek bagian sini. Nah, kalau dalilnya yang makmum sebelah sini tidak sejajar imam, saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah ketika ada makmum datang cuma berdua sholatnya, maka dia harus sejajar dengan imam. Kakinya sejajar, badannya juga sejajar. Cuma karena kita mengikuti orang-orang dulu, ya, kalau sholat tepat imam di sini ada tentolnya. Ya. Boleh. Bagaimana kalau imam keadaan? Tidak, tetap. Iya, makanya kalau dia sendiri duluan, maka yang datang harus baca Al-Fatihah lengkap. Karena niatnya dia tadi adaan, bukan imam atau dia tidak. Maka dia membaca Al-Fatihah lengkap. Dan tetap ikut kepada imam gerakannya. Lalu kedua, apa tadi? Ketika imam, misalnya contoh Haji ini kan, ini Haji yang sering duduk sholat pakai kursi. Saya pernah contohkan, saya berdua sholatnya. Jadi beliau di sini, saya imam di sini, beliau di sini. Ada jamaah datang, ini mundur, tidak usah, imam yang maju. Yang baru datang di sampingnya Haji tadi. Jangan menyusahkan, ya. Jadi imam yang maju. Bukan malah ini ditarik kursinya malah jangan, menyusahkan namanya itu. Imamnya yang maju, yang baru datang di samping. Boleh begitu. Lalu kedua, ada orang tidak tahu masbuk. Saya sholat begini sendiri, ada yang masbuk di sini. Datang yang masbuk lagi di belakang. Dia di belakang. Tapi tidak kasih kode yang mundur. Ini dikasih kode, tidak tahu juga dia harus mundur. Maka imam harus bagaimana? Dorong, mundur ke belakang. Didorong begini ke belakang. Artinya sejajar ke belakang. Ada begitu, saya pernah sholat begini, datang sini. Oke. Datang yang masuk, kasih kode di belakang, tidak mau mundur. Kusorong begini. Harus imam seperti itu, ya harus begitu. Beda kalau sholat perempuan berjamaah. Kalau tidak ada laki-laki, perempuan semua berjamaah, imamnya perempuan tidak seperti imam laki-laki. Perempuan baris baru imam di depan begini, tidak. Imamnya sejajar dengan makmumnya. Kalau perempuan, ini makmumnya, imamnya di sini perempuan, tapi maju sedikit. Bukan seperti imam laki-laki harus depan begini. Jadi bisa perempuan sholat berjamaah ketika tidak ada laki-laki. Imamnya perempuan, jadi tidak boleh batal ketika ada laki-laki.
Oke, ada lagi? Betul emang. Jadi seperti Pak Imam itu, dia salah sunat itu tidak bisa dia besar. Kalau salat sunnah mau besar suara boleh, dengan catatan jangan mengganggu orang. Iya. Melakukan ibadah mengganggu orang lain zalim namanya. Nol artinya nol, tidak boleh. Lakukan ibadah jangan mengganggu orang. Ya. Kecuali sendiri di situ di rumah, biar mau mengkonser beribadah. Kalau kita rame-rame ini menjaga perasaan orang. Iya, silakan. Iya. Tidak tahu benar. Bisa. Mana manjanya mana? Niat itu berangkat dari rumah keluar. Mau kemana? Ke masjid. Apa kau sampai asar? Sudah niat. Datang ke masjid langsung Allahu Akbar. Tidak usah usolli. Kecuali kenapa harus usolli? Kalau di meyakinkan diri asar dia, lohor dia. Wah asar, usolli pada asar. Arba rakaat. Seperti hampir huru juga Pak Imam kita Iya. sudah niat. Niat itu di hati. Bergeraknya kita melakukan ibadah itu sudah niat. Cuma itu yang usolli itu bukan niat, lafaz namanya. Untuk meyakinkan diri, meyakinkan bahwa saya melakukan suatu sholat yang namanya sholat zuhur, namanya asar, namanya maghrib. Karena kita ini manusia berubah, kadang dilupa sholat apa tadi ini. Cuma karena saya ingat mengucapkan sholli tadi, oh iya saya tadi bilang sholli pada maghrib, oh berarti maghrib. Begitu. Menjaga keraguan itu lafaz. Kalau niat itu dari berangkat dari rumah sudah niat mau sholat. Tanda itu. Tidak usah kalau kita makmum. Kalau imam wajib. Karena imam tidak baca al-Fatihah, tidak sah semua ini sholatnya jamaah di belakang. Iya. Pantas lain lepaskan belakang setelah Iya. Langsung Allah, tidak ada yang. Ada yang orang baru datang Allah Akbar langsung ruku imam, ikut imam. Jangan malah di belakang tidak selesai al-Fatihah salah itu, harus ikut imam. Sah sholat. Karena al-Fatihahnya sudah diwakili oleh imam. Itu tujuannya imam. Imam itu bisa mewakili semua jemaah. Apa pelogi kamando mau Allah Akbar itu kita. Ya. Ya, silakan. Bagaimana itu? Apakah sholat sah kalau biasa kan kalau sholat di rumah biasa dilipat rakaatnya? Ya. Ada juga atau kurang kah? Bagaimana itu? Tanya dulu Allah, sah tidak? Jadi kalau kita ragu melakukan sholat, ini sudah 3 rakaat. Misalnya sudah melakukan 3 rakaat, ya Mbak. Halo, yang bertanya. Kalau sudah melakukan 3 rakaat, kemudian ragu, ini sudah 3 apa 2? Tambahin 1 sebagai pelengkap untuk meyakinkan diri. Kalau kurang tadi sholat ini penambahannya 1. Tambahin 1 rakaat lagi. Karena ragu-ragu toh, tambahin 1 rakaat. Yang dikurangi. Tapi kalau yakin 3 ini 1 tidak usah. Tapi kalau yakin, kalau ragu 1 kali ini atau 2 lakukan sesuai jumlah rakaatnya 1 kali untuk menyempurnakan 1 rakaat, tambah lagi nanti 1. Pernah juga orang sholat, ini saya langsung lihat, dia datang sholat, lupa sholatnya 1 rakaat, karena dia ketinggalan. Duduk, saya tegur bilang ketinggalan kau 1 yudi. Boleh, karena sudah disalam toh, boleh tidak mengerjakan lagi, mengerjakan tapi 1 lagi, jangan 4. Karena kita sudah melakukan mengerjakan 3, tinggal ditambahi 1. Pernah begitu sahabat sholat zuhur 2 rakaat, bukan sahabat, Nabi melakukan sholat zuhur 2 rakaat, ditegur sama Nabi sahabat, apakah sholat zuhur sudah berubah jadi 2 rakaat? Bilang Nabi, kenapa?
Kamu mengatakan seperti itu, kata sahabat, saya melihat kamu melakukan sholat zuhur 2 rakaat. Nabi langsung tambah 2. Bukan mengulang dari 1 sampai 4 lagi, tidak. Tinggal ditambahi 2. Berapa yang tertinggal, itu yang ditambahi. Pak Imam, apakah boleh orang baca Al-Quran tidak bersuara, Pak? Boleh. Tidak dikatakan maksudnya. Boleh baca Al-Quran tidak bersuara, yang penting bibirnya berkomat kamit. Yang penting. Boleh. Tapi kalau tidak berkomat kamit, ini bukan baca Quran namanya. Menghayal namanya. Baca Quran itu taharrak safatai, bergeraknya 2 bibir meskipun tidak bersuara. Ada orang biasa baca Quran pakai mata, sangat nitai sawasari, tapi tidak bergerak bibirnya, bukan baca Quran namanya. Harus bergerak ini bibir baru dia baca Quran. Kalau kali saya begini, tidak baca Quran. Ya, satu pertanyaan lagi terakhir. Baru kita tutup. Kalau ada sisa-sisa makanan kita sebelum dalam salat dia jahat tidak gelap, batal kekalian sama. Tidak. Itu kalau ada sisa makanan sementara salat biasa atau pilih yang dimakan. Makruh hukumnya itu memakan makanan yang terselip di gigi. Sama hukumnya dengan orang sholat menahan kentut. Itu makruh. Saat sholatnya tapi makruh. Tidak batal. Membatalkan sholat termasuk yang membatalkan wudhu. Makan batal wudhu tidak? Kalau makan batal wudhu tidak? Saya bertanya, makan batal wudhu atau tidak? Tidak. Tidak. Kalau batal wudhu, batal sholat. Makan tidak batal, tidak batal. Tidak. Kecuali kalau sementara Allahu Akbar ambil bakar rokok, batal. Ya cukup ya, santai ya. Nanti kalau mau bertanya boleh tanya pribadi. Baik, terima kasih kepada pemerintahnya. Allah berikan selalu kebaikan kepada kita setiap ada majelis. Allah akan selalu mengungkap rahmatnya dan Allah akan selalu membimbing